saya Agustin Z, Stambuk A1118140, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Penggunaan Kata pada Surat Dinas di Balai Desa Lindau, Kecamatan Sindue, Tebata. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Penggunaan bahasa yang baik tersebut dapat diwujudkan atau direalisasikan melalui penguasaan sejumlah kemampuan berbahasa, dalam kurung menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, menulis yang baik dapat dilihat sebagai wujud atau realisasi dari pengguna bahasa yang baik. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu bagaimanakah bentuk kesalahan berbahasa Indonesia dalam surat keluar. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa Indonesia dalam surat keluar di kantor desa Lindau, Kecamatan Sindue, Tebata. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai berikut. 1.1.4 Manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti. Kedua, sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang diterima di bangku kuliah. Ketiga, memperkaya hasil penelitian tentang kesalahan berbahasa dalam surat keluar di kantor desa Lindau, Kecamatan Sindue, Tebata. Keempat, bermanfaat untuk mengembangkan dan mendukung teori yang sudah ada, khususnya teori tentang kesalahan berbahasa dalam surat keluar di kantor desa Lindau, Kecamatan Sindue, Tebata. 1.4.2 Manfaat praktis. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menambah wawasan pembaca tentang analisis kesalahan berbahasa, khususnya dalam surat keluar di kantor desa Lindau, Kecamatan Sindue, Tebata. Kedua, memberikan informasi mengenai hal-hal yang melatar belakangi kesalahan berbahasa dalam surat keluar di kantor desa Lindau, Kecamatan Sindue, Tebata. Ketiga, menjadi referensi materi pelajaran atau perkuliahan, khususnya dalam mata pelajaran analisis kesalahan berbahasa. Keempat, dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi penelitian lebih lanjut. Bab 2. Kajian pustaka dan kerangka pemikiran. 2.1 Penelitian yang relevan. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan surat menyurat, sehingga dapat dihasilkan surat yang baik, efisien, dan efektif. Dengan kata lain, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan ejaan, pilihan kata, dan kalimat yang digunakan. Penelitian lain dilakukan oleh Natalia Sari dalam kurung 2014 dengan judul penelitian Analisis Kesalahan Ejaan pada Surat Dinas di Balai Desa Butuh Kerajaan, Kecamatan Tenggeran, Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik simak dan catat, karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. 2.2 Kajian pustaka. Sebuah penelitian harus didukung dengan teori-teori yang digunakan sebagai bahan landasan dalam melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini diuraikan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian. 2.2.1
pengertian analisis kesalahan berbahasa. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam kurung, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam kurung, sebab, musabah, duduk perkaranya, dan sebagainya. Menurut Setiawati 2010, dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata yang artinya bernuansa kesalahan, yaitu penyimpangan, pelanggaran, dan keilafan. Menurut Ellis dalam kurung Tarigan 2011, analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang bisa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu. Sementara itu, menurut Tarigan Setiawati 2010, analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang bisa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan itu. Jadi, analisis kesalahan merupakan suatu tindakan mencari tahu hal-hal yang tidak sesuai atau salah dalam sebuah tulisan. 2.2.2 Jenis-jenis kesalahan berbahasa. Jenis-jenis kesalahan berbahasa menurut Slamet 2014 yaitu 1. Kesalahan berbahasa tataran fonologi, 2. Kesalahan berbahasa tataran morfologi, 3. Kesalahan berbahasa tataran sintaksis, 4. Kesalahan berbahasa tataran semantik, 5. Kesalahan berbahasa tataran wacana, 6. Kesalahan berbahasa penerpaan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 1. Kesalahan berbahasa tataran fonologi. Kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi dapat terjadi baik penggunaan bahasa secara lisan maupun secara tertulis. Sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi berkaitan dengan pelafalan. Bila kesalahan pelafalan tersebut dituliskan, maka terjadilah kesalahan berbahasa dalam ragam tulis. Menurut Mufid 2013, pengucapan sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia di bidang fonologi berkaitan dengan pengucapan. Tentu saja, apabila kesalahan berbahasa lisan ini dituliskan, maka jadilah kesalahan itu dalam bahasa tulis. 2. Kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Menurut Setiawati dalam kurun 2010, klasifikasi kesalahan berbahasa dalam pembentukan kata atau tataran morfologi antara lain pertama penghilangan afiks, kedua bunyi yang seharusnya lulu tapi tidak dilulukan, ketiga puluhan bunyi yang seharusnya tidak lulu, keempat pergantian morf, kelima penyingkatan morf mem, men, meng, men, dan meng. 6. Pemakaian afiks yang tidak tepat. 7. Penentuan bentuk dasar yang tidak tepat. 8. Penempatan afiks yang tidak dapat pada gabungan kata. 9. Pengulangan kata majemuk yang tidak tepat. Ketiga, kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Kesalahan dalam tataran sintaksis berhubungan erat dengan kesalahan bidang morfologi karena kalimat berunsur kata-kata dalam kurung Setiawati 2010. Kesalahan dalam tataran sintaksis antara lain berupa kesalahan dalam bidang frasa dan kesalahan dalam bidang kalimat. Kita sudah mengetahui bahwa klausa dapat berpotensi menjadi sebuah kalimat jika intonasinya final. Kesalahan bidang klausa tidak dibicarakan sendiri, tetapi sekaligus sudah melekat dalam kesalahan di bidang kalimat. Keempat, kesalahan berbahasa semantik. Kesalahan berbahasa
Dalam tataran semantik ini, penekanannya pada penyimpangan makna, baik yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Jadi, jika ada sebuah bunyi bentuk kata ataupun kalimat yang maknanya menyimpang dari makna yang seharusnya, maka tergolong dalam kesalahan berbahasa ini. Menurut Setiawati dalam kurun 2010, banyak penyimpangan terjadi dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang berkaitan dengan makna yang tidak tepat. 5. Kesalahan berbahasa tataran wacana. Wacana merupakan bahasa terlengkap dari tertinggi atau terbesar di antara kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Dalam kurung Tarigan 2007. Berdasarkan uraian di atas dapat dicermati ruang lingkup kesalahan dalam koherensi. 6. Kesalahan berbahasa dalam penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam kurung EYD. Menurut Setiawati 2010, kesalahan dalam penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD diantaranya meliputi: A. Kesalahan penulisan huruf besar atau kapital. B. Kesalahan penulisan huruf miring. C. Kesalahan penulisan kata. D. Kesalahan memenggal kata. E. Kesalahan penulisan lambang bilangan. F. Kesalahan penulisan unsur serapan. G. Kesalahan penulisan tanda baca. 2.2.3 Penggunaan kalimat efektif. Menurut Unlinsa dalam kurun 2010, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu sebagaimana gagasan yang dimaksudkan oleh penutur. 2.2.3.1 Penggunaan kalimat dalam surat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Wijono 2007. Pikiran yang utuh itu dapat diwujudkan dalam bentuk lisan atau tulisan. 2.2.3.2 Penggunaan kata dalam surat. Penggunaan kata dalam surat menyurat harus menggunakan standar yang jelas, sehingga kata tersebut mudah dipahami dan dimengerti. Dalam kurung Sugono 2009. 2.2.4 Surat. Surat adalah suatu bentuk komunikasi tertulis yang digunakan oleh seseorang kepada orang lain untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Secara umum, surat dipahami sebagai alat untuk menyampaikan suatu pesan secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 2.2.4.1 Surat keluar. Menurut Evelinda 2007, surat keluar adalah semua surat yang dikirimkan atas nama suatu organisasi atau instansi kepada pihak lain. 2.2.4.2 Surat masuk. Menurut Evelinda 2007, surat masuk merupakan sarana komunikasi tulis yang diterima dari instansi lain atau perorangan. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam kurung Sugiono 2014. Jadi, penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis yang apa adanya dan tidak manipulasi oleh peneliti. 3.2 Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang dituju dalam melakukan penelitian ini bertempat di kantor Desa Lindaung yang beralamat di Kecamatan Sendueto Bata, dan waktu yang digunakan saat penelitian dimulai dari bulan Maret 2021 sampai selesai. 3.3 Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini berupa data tulisan. Menurut
Loveland dalam kurung dalam Maleong 2010. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari surat keluar dan surat masuk di kantor desa Alindau Kecamatan Sunda Tabata. 3.4 Teknik pengumpulan data. Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dan kurung mengamati. Teknik observasi peneliti turun langsung mengambil surat keluar di kantor desa Alindau. Teknik catat yaitu mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitian dari penggunaan bahasa secara tertulis dalam kurung Mahson 2012. 3.5 Instrumen penelitian. Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri dalam kurung Sugiono 2009. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan buku catatan dan alat tulis. Buku catatan dan alat tulis digunakan untuk mencatat bentuk kesalahan berbahasa Indonesia dalam surat keluar di kantor desa Alindau, Kecamatan Sunda Tabata, karena kegiatan pengumpulan data tersebut tidak dapat dilakukan melalui perantara ataupun sarana lain. 3.6 Teknik analisis data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan data dalam kurung Mason 2012. Dalam menganalisis data, peneliti memilih menggunakan teknik baca. Ya, sekian judul proposal yang saya bacakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.